Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat semua zodiak sign. Buat semua zodiak sign kita akan awali dari kalian yang berbintang Aries. Oke, di sini kita akan melihat siapakah kira-kira orang yang akan datang dalam jangka waktu dekat ini dan alasan kenapa dia akan datang ke dalam hidupnya kalian. Siapakah orang yang akan hadir ke dalam hidupnya Aries dalam jangka waktu dekat ini? Dan alasan dia datang. Oke, di sini ada Five of Cups in reverse. Mungkin orang yang berbintang Cancer, Scorpio, atau Pisces, ataukah di sini Scorpio paling dalam di sini. Dimana orang ini mungkin dia ingin minta maaf, ataukah dia di sini atau orang ini dia mungkin berbintang Virgo ataukah Taurus, Virgo, Capricorn, tapi saya merasa Virgo di sini. Scorpio, Virgo sangat kuat. Jadi orang ini dia pernah melepaskan diri dari hubungannya kalian, dari hidupnya kalian. Dan sekarang saya merasa dia ingin minta maaf dan juga mungkin di sini tentang keuangan juga kalian Aries, kalau ada seseorang terutama orang yang berbintang Virgo, kalau dia datang dan meminjam uang dengan kalian, mungkin itu alasan dia untuk datang ke dalam hidupnya kalian. Jadi orang ini dia masih ataukah dia berbintang Sagittarius, dan orang ini dia masih memiliki kebiasaan buruk ataukah dia masih memiliki sifat ketergantungan terhadap sesuatu atau terhadap kalian. Nine of Wands. Oke, Sagittarius ada dua zodiak sign, dua kartu yang mengatakan bahwa Sagittarius di sini sangat kuat. Orang ini dia memiliki masalah saya rasa di dalam keuangannya dia. Oke. Dan orang ini juga mungkin dia kurang termotivasi untuk bekerja keras buat hidupnya dia sendiri. Dan orang ini mungkin suka menyembunyikan sesuatu ataukah orangnya tidak begitu terbuka. Pisces ada di sini. Jadi Scorpio, Sagittarius, Pisces, dan Virgo. Oke. Apa alasan orang ini ingin kembali ke kalian atau datang ke kalian? Bisa juga ini temannya kalian, orang tua, saudara, atau pasangannya kalian. Setidaknya kalian tahu di sini apa tujuan orang ini datang ke Aries. Two of Swords, Three of Wands. Oke. Jadi orang ini saya merasa dia sudah merencanakan hal ini untuk datang ke kehidupannya kalian. Karena dia bilang di sini mungkin kalau dia sudah memilih orang lain selain Aries, sekarang dia merasa tidak ada pilihan yang benar buat dia. Atau mungkin dia merasa bahwa dia memilih pilihan yang salah. Oke. Bisa juga Libra di sini. Ataukah Aries juga ada di sini, mungkin ini energinya kalian, mungkin kalian yang menunggu orang ini datang dan dia datang karena dia tidak ada pilihan yang lebih baik dari kalian, mungkin itu alasan dia hadir ke dalam hidupnya Aries dalam jangka waktu dekat ini. Oke. Apakah orang ini dia berniat baik terhadap Aries? Apakah orang ini memiliki niat baik atau tidak? The Death dan Ten of Swords. Saya rasa iya, karena kalau dia menyakiti perasaannya kalian,
karena kartu The Death merupakan kartu transformation, jadi mungkin dia ingin melakukan transformation atau perubahan di antara kalian. Dia merasa ternyata dia juga tersakiti mungkin dengan perpisahan yang ada di antara kalian. Atau bisa juga dia di sini kalian sendirilah, kalau kalian punya intuisi yang mengatakan, oh Kak, sepertinya dia datang hanya untuk minta bantuan, seperti itu. Apalagi kalau orang ini dia sudah sering hadir dan selalu meminta bantuan ke kalian, dan habis dia mendapatkan bantuan itu dia pergi. Mungkin dia datang di sini, perlu kalian berhati-hati dengan orang ini. Kalau dia datang dan minta bantuan secara langsung tanpa minta maaf dengan hal yang dulu dan sebagainya, jadi kalianlah sendiri di sini yang tahu. Kalau kalian merasa orang ini dia ingin baikan, mungkin juga ini dia ingin memperbaiki situasi. Kalau dia sudah menyakiti Aries, mungkin dia ingin merubah situasinya kalian. Oke, kita akan coba apakah orang ini punya niat baik atau tidak. Saya akan coba tanyakan kembali karena ini seperti dua kisah. Apakah dia punya niat yang baik? Eight of Swords in reverse dan Two of Wands. Saya rasa iya. Mungkin dia ingin mengakui tentang kesalahannya dia di sini dengan adanya Eight of Swords in reverse. Dan orang ini dia sudah memikirkan tentang hal ini atau dia sudah merencanakan tentang hal ini. Five of Wands. Kalau dia punya orang lain atau pilihan lain, mungkin dia ingin mengeluarkan diri dari pilihan dia yang lainnya. Ataukah dia di sini, kalau dia tahu kalian yang punya pilihan lain, mungkin dia khawatir kalau kalian akan memilih orang lain kalau dia datang terlambat, seperti itu. Saya rasa ada orang di sini yang bertujuan yang baik datang ke Aries. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Aries. Terima kasih banyak buat kalian semua. Oke. Jadi hal apakah yang perlu Aries lakukan ke dia, atau hal apa yang terbaik buat Aries lakukan? Saya tidak ada rencana untuk menanyakan hal ini, entah kenapa tadi saya sudah mau menutup videonya. Seperti intuisi saya mengatakan, oh di sini suruh Aries. Oke, whatever. Jadi di sini hal apakah yang terbaik buat Aries lakukan kalau orang ini datang? Queen of Cups dan Six of Pentacles in reverse. Jadi kalian Queen of Cups merupakan seseorang yang sangat penyayang. Jadi kalau orang ini dia datang kembali, kalian disuruh untuk gunakan kasih sayang kalian. Tapi kalau seperti tadi, menggunakan kasih sayang di sini bukan berarti kalian harus menerima orang ini kembali. Maksudnya terbukalah dengan orang ini dan bilang kalau dia misalnya datang ingin minta maaf, bilang ke dia, ya saya memaafkan kamu, saya mengerti bahwa kita semua memiliki kekurangan, tapi untuk saat ini perasaan saya belum merasa nyaman untuk melanjutkan hubungan ini kembali. Mungkin kita masih butuh waktu, seperti itu. Oke. Karena saya merasa dengan adanya Six of Pentacles dia in reverse mengatakan kalian disuruh untuk mencintai dirinya kalian. Dalam artian apapun yang membuat kalian lebih nyaman di sini, itulah yang perlu kalian lakukan. Tapi ingat dari awal disuruh untuk menggunakan energi yang positif. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Aries. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Taurus. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat tentang siapakah kira-kira orang yang akan hadir ke dalam hidupnya Taurus dalam jangka waktu dekat ini, dan juga tujuannya dia datang, dan terakhir hal apakah yang terbaik buat kalian lakukan di saat dia datang. Taurus, siapakah kira-kira orang yang akan hadir ke dalam hidupnya Taurus dalam jangka waktu
dekat ini, sorry. Mungkin dia berbintang Aries, ataukah di sini seseorang yang tinggal di kota yang berbeda atau di negara yang berbeda. Jadi kalian tinggal jarak jauh di sini. Dan juga orang ini mungkin dia orangnya sudah sukses, atau dia mungkin di sini berbintang Sagittarius atau Capricorn. Jadi Aries, Sagittarius, Capricorn. Orang ini dia sangat sukses atau dia orangnya sangat independen, terutama secara finansial. Dan juga orang ini mungkin kalian berbintang Virgo. Jadi Virgo, Sagittarius, Capricorn, Aries, dia ada untuk saat ini. Ataukah orang ini mungkin bosnya Taurus? Atau orang yang kalian ajak di tempat kerja, seperti teman di tempat kerja, seperti itu. Atau pasangan kalian mungkin kalau kalian bekerja di satu kantor yang sama. Ataukah orang ini dia mungkin masih muda, maksudnya di sini lebih muda dari Taurus, ataukah dia memiliki jiwa yang muda, dan orang ini dia memiliki sifat suka mengundur-undur waktu, atau orangnya sangat lelet, sorry, sangat slow seperti itu. Dia tidak begitu segap di dalam melakukan sesuatu. Dia selalu besok, dua hari lagi, seminggu lagi, seperti itu. Selalu mengundur-undur waktu untuk melakukan sesuatu. Oke. Jadi dia Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Virgo ada di sini. Sagittarius, Capricorn, Aries. Oke. Apa tujuan orang ini hadir ke dalam hidupnya Taurus? Bukan berarti mereka harus berbintang seperti itu, karena di natal chart-nya kita, kalau kalian mengerti, di natal chart-nya kita ada zodiak lainnya, seperti mungkin sun sign-nya kalian, atau moon sign-nya dia, ataukah Venus, atau North Node, South Node, rising sign-nya dia, dan sebagainya. Tapi ciri-cirinya seperti tadi, dia mungkin dari tempat kerja yang sama, ataukah dia orangnya pekerja keras, dan juga tinggal jarak jauh, dan orang ini mungkin sudah sukses. Dia mungkin seorang manajer atau atasannya kalian, seperti itu. Apa tujuan orang ini hadir ke dalam hidupnya Taurus? Apa tujuan dia datang ke dalam hidupnya Taurus? The Hangman dan Knight of Cups. Oke. Sepertinya dia di sini ingin, kalau selama ini dia menahan perasaannya dia, saya rasa dia ingin terbuka sama kalian, mengatakan bahwa dia mencintai kalian, bahwa dia memiliki perasaan buat Taurus. Oke. Apakah orang ini punya niat yang baik atau tidak? Apakah orang ini punya niat yang baik atau tidak? Page of Swords in reverse. Queen of Swords in reverse. Oke. Taurus ini bukan berita yang bagus, tapi kalau kalian mengerti, di sini dia punya Page of Swords, karena tadi saya menanyakan apakah dia punya niat yang baik. Page of Swords kalau dia in reverse, kalau dia terbalik di sini mengatakan orang yang suka memanipulasi suatu keadaan atau seseorang. Ataukah orang ini dia banyak seperti itu, dia banyak ngomong tapi tidak begitu memenuhi omongannya itu, seperti itu. Oke. Dan orang ini juga dia punya kebiasaan buruk, di mana di saat dia menginginkan sesuatu dan kalian tidak memberikan hal itu, dia menjadi orang yang sangat
sangat dingin seperti itu. Oke. Tindakan apakah yang terbaik buat Taurus lakukan? Kalau orang ini datang, tindakan yang terbaik buat kalian lakukan. Knight of Cups juga seseorang yang suka main-main, itu juga bisa terjadi di sini. Oke. Hal terbaik yang bisa Taurus lakukan atau hal terbaik yang perlu kalian, maksudnya di sini. Sorry. Hal terbaik buat Taurus lakukan, itu maksud saya. Page of Cups dan Two of Swords in reverse. Saya merasa kalian disuruh untuk mendengarkan intuisinya kalian, dan juga kalaupun kalian ingin memberikan cintanya, kalian disuruh untuk jangan memberikan perasaan kalian terlalu banyak, karena page di sini dalam artian orang kecil ataukah orang masih muda ataukah dalam jumlah yang sedikit seperti itu. Jadi mungkin di sini yang bisa kalian lakukan memberikan kasih sayangnya kalian, tapi jangan sebanyak apa yang kalian inginkan seperti itu. Berikan dia sedikit demi sedikit. Apalagi kalau misalnya Taurus masih bingung dengan situasinya kalian, atau kalian ada perasaan kurang yakin seperti itu, kalian disuruh untuk berikan perhatian kalian hanya sedikit seperti itu. Jangan langsung kasih 100%. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Taurus. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Gemini. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat siapakah orang yang akan hadir ke dalam hidupnya Gemini dalam jangka waktu dekat ini. Tujuan dia hadir ke dalam hidupnya kalian. Dan juga hal apakah yang terbaik buat Gemini lakukan. Siapakah orang yang akan hadir ke dalam hidupnya Gemini dalam jangka waktu dekat ini? The Hangman dan Knight of Cups. Oke. Jadi orang yang akan hadir di sini mungkin dia memiliki zodiak Cancer, Scorpio, Pisces, ataukah di sini ada Libra dan Scorpio. Jadi Cancer, Scorpio, Pisces, Scorpio dan Libra. Orang yang akan hadir, oke guys, buat kalian di sini, kalau saya bilang orang yang akan hadir bukan berarti orang ini akan hadir secara fisikal. Bisa juga orang ini hadir mungkin lewat SMS, ataukah dia hadir lewat intuisinya kalian seperti itu. Hadir secara energi maksud saya, bukan secara fisikal. Kalau mungkin ada beberapa dari kalian yang akan datang secara langsung ataukah berkomunikasi secara langsung, atau ada beberapa dari kalian dia akan hadir secara energi, mungkin lewat impian kalian, lewat intuisinya kalian seperti itu. Oke? Jadi di sini orang yang akan hadir di sini dia selama ini tidak ada komunikasi di antara kalian, atau orangnya dia mungkin cuek bebek, atau dia tidak begitu melakukan banyak hal di dalam hubungan ini, di dalam situasi ini. Orang ini menggantungkan Gemini mungkin selama ini. Oke. Dan saya merasa orang ini dia masih sayang sama Gemini. Dia masih ingin memberikan cintanya dia terhadap kalian. Ataukah orang ini dia mungkin berbintang Taurus, Virgo, Capricorn. Dan orang ini selama ini dia hanya bisa memberikan, dia mencintai kalian banyak saya rasa di sini. Hanya saja dia hanya bisa memberikan sedikit cintanya dia, atau menunjukkan sedikit demi sedikit. Jadi dia tidak begitu terbuka dengan perasaannya dia. Oke. Dengan adanya Ten of Wands di sini, orang ini punya banyak tanggung jawab saat ini.
ataukah dia orangnya pekerja keras. Jadi ada Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Scorpio, dan juga Cancer, Scorpio, Pisces. Jadi kalianlah sendiri yang tahu siapa orang ini. Dia punya orangnya selalu sibuk, punya banyak tanggung jawab, dan juga orang ini selama ini tidak ada komunikasi di antara kalian. Ataukah caranya dia memberikan kasih sayangnya dia di sini seperti anak kecil, seperti itu, sedikit demi sedikit. Tapi dia punya banyak sebenarnya di sini. Atau dia ingin memberikan banyak cintanya dia, tapi dia hanya menunjukkan sedikit seperti itu. Oke. Tujuan dia datang. Eight of Cups dan Four of Cups in reverse. Karena dia merasa kurang bahagia tanpa kalian. Dia merasa kurang terpenuhi, dia merasa lemah, dia merasa hampa tanpa kalian. Dan dia tahu bahwa kalianlah orang yang memenuhi perasaannya dia. Dan juga orang ini dia mungkin merasa kecewa karena dia tidak memilih kalian. Karena dia meninggalkan kalian. Jadi dia merasa kecewa dengan hal itu karena sekarang mungkin dia sadar, oh ternyata saya masih sayang sama Gemini, ternyata saya masih kangen sama Gemini, seperti itu. Mungkin baru sekarang dia sadar di sini. Oke. Mari kita lihat apakah orang ini memiliki tujuan yang baik atau tidak. Apakah perasaan dia tulus datang saat ini? Apakah dia memiliki tujuan yang baik atau tidak? Wheel of Fortune. Jadi saya merasa dia datang di sini karena intuisinya dia, ataukah di sini ilahi seperti mendorong dia, kamu harus terbuka sama Gemini, kamu harus menemui Gemini, kamu harus ngomong sama Gemini, seperti itu. King of Swords, ya. Jadi King of Swords merupakan seseorang yang ingin mengekspresikan perasaannya dia. Seperti tadi, kenapa dia melakukan hal itu? Karena intuisinya dia menyuruh dia untuk melakukan hal ini. Mungkin orang ini dia orangnya spiritual, seperti itu. Jadi orang ini memiliki tujuan yang baik karena dia merasa hatinya dia yang menyuruh dia untuk datang kembali ke kalian. Atau intuisinya dia. Oke. Hal apakah yang terbaik buat Gemini lakukan? Hal terbaik buat Gemini lakukan? Ten of Pentacles dan the Moon. Oke. Jadi di sini kalau Gemini kalian ingin fokus dengan keuangan, itu yang bagus buat kalian lakukan. Karena saya melihat mungkin Gemini masih kurang yakin dengan orang ini. Terutama kalau Gemini merasa masih dalam kegelapan di dalam situasi ini. Yang terbaik buat kalian lakukan adalah fokus dengan kesuksesannya kalian, fokus dengan impian kalian di sini. Keuangan kalian, oke? Jadi itu yang kita dapat buat Gemini. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Cancer. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat siapakah kira-kira orang yang akan hadir ke dalam hidupnya Cancer dalam jangka waktu dekat ini. Tujuan dia datang dan hal apakah yang terbaik buat Cancer lakukan di saat orang ini datang. Cancer, siapakah orang yang akan hadir? Oke, mungkin orang ini dia berbintang Scorpio. Oke. Ataukah dia berbintang Taurus, Virgo, Capricorn? Orang ini dia punya pilihan lain ataukah dia memiliki banyak hal yang perlu dia lakukan atau mungkin memiliki pilihan lebih dari satu?
Oke. Dan Eight of Swords, dia berbintang Gemini, mungkin Cancer, ada Cancer berhubungan dengan orang yang berbintang Gemini. Atau juga Scorpio dan Sagittarius. Jadi Scorpio, Sagittarius, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn, dan Scorpio. Jadi ada 2 Scorpio di sini. Orang ini mungkin dia orangnya sangat impulsif, ataukah dia memiliki sifat yang tergesa-gesa, selalu melakukan sesuatu tanpa berpikir terlebih dahulu, ataukah orang ini dia orangnya sangat bebas, atau dia suka kebebasan, seperti itu. Ini bukan berita yang bagus, tapi kartu yang seperti ini yang keluar, dan saya yakin bukan semua Cancer memiliki pasangan yang seperti ini. Oke. Orang ini juga mungkin dia suka bepergian, atau dia kerja mungkin ke luar negeri, ataukah dia sering kerja ke lain kota, ke lain pulau, ke luar negeri, seperti itu. Orang yang selalu berada di dalam perjalanan, seperti itu. Oke. Apa tujuan orang ini hadir ke dalam hidupnya Cancer? Apa tujuan dia hadir ke dalam hidupnya kalian? The Star, King of Cups. Oh, orang ini ingin memperbaiki hubungan di antara kalian, karena orang ini memiliki perasaan yang dalam terhadap kalian. Dia ingin mengulang kembali hubungan ini. Oke. Dan dia juga merasa kalian seperti soulmate-nya dia, ataukah secara spiritual dia merasa bahwa kalian memiliki hubungan yang erat antara satu sama lain. Oke. Apakah tujuannya, apakah orang ini bertujuan baik atau tidak datang ke dalam hidupnya Cancer? Apakah orang ini memiliki tujuan yang baik atau tidak? The Lover, saya rasa iya, karena dia merasa kalian seperti soulmate-nya dia, seperti tadi saya merasa di sini. Dan juga orang ini mungkin dia cemburu sama Cancer. Kalau Cancer misalnya punya pilihan lain, mungkin dia cemburu, dan dia khawatir kalau misalnya Cancer punya pilihan lain di sini, mungkin dia khawatir kalau kalian akan memilih pilihan yang lainnya. Jadi saya rasa tujuan dia baik karena dia merasa kalian soulmate-nya dia, seperti itu. Oke. Hal apakah yang terbaik buat Cancer lakukan di saat orang ini datang? Hal terbaik yang perlu Cancer lakukan? Six of Cups in reverse. Sepertinya kalian disuruh untuk meninggalkan situasi ini, ataukah memaafkan kalau kalian ingin memaafkan orang ini. Kalau kalian juga merasa terbebani karena Cancer misalnya masih marah sama dia, mungkin sudah waktunya Cancer untuk minta maaf ataukah memaafkan orang ini. Oke. Ya, Judgment. Judgment merupakan kartu pemaafan. Jadi di sini saya rasa Cancer, kalian disuruh untuk memaafkan orang ini. Maafkan kesalahan dari masa lalunya dia. Kalau kalian ingin kembali di sini, mungkin bagus, saya rasa bagus karena dia punya tujuan yang positif. Dia mungkin orangnya sudah sukses juga. Kalau dia punya pilihan, mungkin dia melepaskan pilihan dia yang lainnya. Karena dia ingin kesuksesan di antara kalian. Dia melihat kalian seperti soulmate-nya dia.
Tapi ikuti juga suara hatinya Cancer di sini. Kalau kalian, Kak, saya belum bisa memaafkan dia, jangan dipaksakan. Tapi kartunya di sini menyuruh untuk beri kesempatan buat orang ini atau maafkan dia. Karena kalian seorang angel atau seorang malaikat selalu bisa memaafkan manusia di dunia ini. Malaikat tidak pernah memendam rasa dendam, rasa amarah, rasa ini dan itu. Dia selalu, kalian ingin minta maaf, saya maafkan, seperti itu. Kalian ingin mengulang kembali kesalahan itu, saya maafkan lagi, seperti itu. Kalian mungkin perlu melakukan hal ini. Jadi itu yang kita dapat buat Cancer. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Leo. Untuk kali ini kita akan langsung saja menanyakan tentang siapakah orang yang akan hadir ke dalam hidupnya Leo dalam jangka waktu dekat ini. Tujuan dia hadir ke dalam hidupnya kalian, dan hal tindakan apakah yang terbaik buat Leo lakukan di saat orang ini datang. Oke. Siapakah orang yang akan hadir? Nine of Pentacles, mungkin dia berbintang Virgo. Ada Nine of Swords, ataukah di sini Gemini, Capricorn. Bukan berarti dia harus memiliki zodiak ini, karena di natal chartnya kita semua memiliki zodiak lain. Jadi kalau kalian di sini belum tahu, mungkin bisa tanyakan ke dia apakah dia punya misalnya Virgo di sun sign-nya dia, atau di moon sign-nya dia, atau rising sign-nya dia, north node, south node, Venus, Jupiter, seperti itu. Oke. Dan orang ini juga mungkin berbintang Cancer, jadi Cancer, Capricorn, Gemini, dan Virgo. Jadi siap orang yang akan hadir ke dalam hidupnya kalian dalam jangka waktu dekat ini adalah orang yang memiliki hidup yang mewah, ataukah dia berkecukupan, dan juga orang ini dia punya rahasia atau dia pernah merahasiakan sesuatu dari kalian. Mungkin dia punya misalnya dua pilihan yang berbeda, ataukah orangnya selalu bingung, seperti itu. Oke. Dan saya juga merasa orang ini sudah pernah meninggalkan Leo. Oke. Apa tujuan orang ini hadir ke dalam hidupnya Leo? Apa tujuan orang ini hadir ke dalam hidupnya Leo? Bisa juga ini misalnya temannya kalian, saudara, tetangga, seperti itu. Bukan selalu tentang pasangan. Tujuan dia, oke. The Death and the Hangman. Saya merasa dia ingin merubah situasi di antara kalian. Kalau saat ini situasinya kalian sangat stagnan atau tidak ada perubahan di antara kalian berdua, saya rasa dia di sini ingin merubah kebekuan di antara kalian. Kalau tidak ada komunikasi di sini, dia ingin perubahan di dalam hubungan ini. Oke. Apakah orang ini memiliki tujuan yang baik atau tidak? Atau bisa juga kalau misalnya dia pernah berbuat kesalahan, karena ada Two of Pentacles tadi, mungkin dia pernah juggling misalnya, atau dia pernah memiliki pilihan yang lain. Jadi saya rasa mungkin dia ingin minta maaf, ataukah dia mengharapkan Leo untuk melepaskan kesalahannya dia. Mungkin itu juga tujuan dia di sini. Oke, kita akan coba tanyakan kembali tujuan dia datang, karena jawaban ini tidak begitu memuaskan buat saya. Tujuan dia hadir kembali. Two of Wands dan Five of Wands. Three of Cups. Akhirnya dia terbuka juga. Dia mau rekonsiliasi. Saya rasa dia ingin, kalau dia punya konflik
atau punya pilihan lain. Saya rasa dia ingin melepaskan pilihan yang lainnya karena dia ingin bersatu kembali. Dia kangen dengan kebahagiaan itu. Saya juga merasa orang ini sudah merencanakan hal ini dalam jangka waktu lama. Setidaknya lebih dari sebulan seperti itu, atau 2 bulan mungkin. Apakah orang ini memiliki tujuan yang positif atau tidak? The High Priestess in reverse, the Strength in reverse. Oke. Saya merasa dia ingin terbuka. Kalau dia ada rahasia saat ini, dia ingin lebih jujur atau dia ingin lebih terbuka sama kalian. Oke. Apakah hal yang terbaik buat Leo lakukan di saat orang ini datang? Hal terbaik buat Leo lakukan? Eight of Swords in reverse dan The Lovers. Mungkin kalian perlu melepaskan salah satu pilihan kalau kalian punya pilihan lebih dari satu. Ataukah kalau Leo merasa memiliki pikiran yang negatif, selalu merasa kurang ini, kurang itu, mungkin itu yang perlu kalian lepaskan. King of Pentacles. Saya merasa di sini Leo, kalau ada Leo, misalnya kalian belum bisa melepaskan diri dari rasa kurang keyakinan kalian, atau Leo masih bisa dia datang, Leo masih khawatir untuk menerima orang ini. Yang perlu kalian fokuskan adalah cing 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 seperti itu. Ini ada uang banyak sekali buat Leo. King of Pentacles, Eight of Pentacles. Jadi pekerjaan kalian dan kesuksesannya kalian mungkin itu lebih baik buat Leo lakukan. Tapi kalau Leo kalian, Kak, saya sudah sukses, saya punya pondasi yang kuat. Mungkin di sini kalau kalian takut untuk mencintai dia kembali, dibilang jangan takut, mungkin dia soulmate-nya Leo di sini. Mungkin kalian berhubungan dengan soulmate-nya kalian. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Leo. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Virgo. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat tentang siapakah orang yang akan hadir ke dalam hidupnya Virgo dalam jangka waktu dekat ini. Mungkin soulmate-nya kalian atau suami atau istrinya Virgo di sini. Kalau kalian sudah menikah. Orang yang akan hadir ke dalam hidupnya Virgo, tujuan dia hadir kembali, dan hal apakah yang terbaik buat Virgo lakukan di saat dia kembali, di saat dia datang. Temperance, mungkin dia berbintang Sagittarius. Ataukah orang ini dia orangnya sudah sukses atau dia berbintang Leo. Dan orang ini juga dia seorang public figure. Mungkin dia terkenal di masyarakat atau banyak orang yang tahu siapa dia. Atau juga dia berbintang Capricorn. Mungkin kalian bekerja di satu kantor yang sama, ataukah orang yang pernah kalian ajak untuk bekerja sama. Apakah bekerja sama di dalam bisnis atau di dalam percintaan. Dan orang ini juga mungkin apakah dia lebih muda dari kalian atau dia memiliki tingkah laku seperti anak kecil. Orang ini juga dia suka memanipulasi keadaan. Dia orangnya deceptive, kurang terbuka, kurang jujur. Oke. Atau orang ini dia memiliki ketergantungan misalnya terhadap alkohol. Mungkin dia suka minuman alkohol maksudnya. Atau suka marah-marah, suka cemburu, suka ini dan itu yang negatif seperti itu. Oke. Ataukah pasangan kalian mungkin seperti tadi saya merasa ada dalam keluarga, mungkin suami istri seperti itu. Atau juga dalam keluarganya kalian di sini. Saudara, mungkin orang tua seperti itu. Atau dia berbintang Taurus, Virgo, Capricorn, atau Aquarius, Libra, Gemini ada di sini. Capricorn, Leo, Sagittarius.
Bukan berarti dia memang harus memiliki zodiak itu. Ciri-cirinya juga tadi dia orangnya sudah sukses atau dia terkenal di masyarakat, ataukah orang ini dia suka hura-hura, dia suka mabuk-mabukan, mungkin suka pakai obat-obatan, suka selingkuh, ini itu, seperti itu. Ataukah kalian kerja di satu tempat kerja yang sama, dan orang ini suka memanipulasi seseorang, punya kebiasaan buruk seperti anak kecil. Oke, tujuan dia hadir ke dalam hidupnya Virgo. The Chariot, oke. Dan Queen of Wands. Oke. Saya merasa orang ini mungkin dia ingin Virgo melepaskan kesalahannya dia. Dan juga orang ini mungkin dia cemburu sama Virgo saat ini. Terutama kalau Virgo mungkin kalian kelihatan bahagia tanpa dia atau kalian kelihatan sukses tanpa dia. Saya merasa orang ini dia merasa cemburu dengan kesuksesannya kalian. Dan orang ini juga mungkin dia ingin mengontrol situasi ini. Ya, atau dia ingin membayar hutang. Kalau dia pernah berhutang sama Virgo, mungkin dia ingin membayar hutang ke kalian atau membayar kebaikannya kalian. Saya juga merasa orang ini dia masih mengikat kalian dengan talinya dia. Jadi mungkin dia suka narik ulur seperti itu. Dia masih ingin menarik kalian, tapi pastikan di sini jangan sampai dia melakukan hal ini hanya karena dia cemburu sama kalian, hanya karena dia khawatir kehilangan kalian, hanya karena dia takut kalau kalian akan bahagia tanpa dia. Itu bukan alasan yang bagus untuk kembali ke seseorang. Sama juga dengan kalau Virgo di sini ingin kembali ke seseorang, kalau kalian ingin kembali hanya karena oh dia kelihatan bahagia tanpa saya, jadi saya mau merusak hidupnya dia atau rumah tangganya dia. Karena dia tidak bisa bahagia tanpa saya, jangan melakukan hal itu. Kalian akan diputar lagi. Oke? Apakah orang ini memiliki tujuan yang positif atau tidak? The Star, saya rasa ya. Yap. Jadi dia memiliki tujuan yang positif sebenarnya. Dia ingin healing di antara kalian. Dia ingin perbaikan situasi di antara kalian. Saya juga merasa mungkin orang ini dia ingin memberikan cintanya dia kembali. Tapi seperti tadi, dia masih punya energi seperti anak kecil. Mungkin dia hanya bisa memberikan sedikit dari perasaannya dia, atau sedikit demi sedikit, seperti itu. Hal terbaik buat Virgo lakukan. Hal terbaik buat Virgo lakukan. Five of Wands dan Two of Wands. Tunggu dulu. Dalam artian kalian di sini, apalagi kalau Virgo misalnya kalian punya pilihan lain, ataukah kalian merasa konflik di dalam dirinya kalian? Virgo mungkin kalian misalnya merasa kurang yakin, kurang tahu pasti apakah dia di sini akan datang kembali untuk tinggal dan benar-benar memperbaiki situasi ini atau dia akan pergi kembali. Jadi kalian disuruh di sini untuk tunggu dulu, pastikan terlebih dahulu atau buat rencana secara mendetail terlebih dahulu sebelum memberikan kesempatan itu kembali. Oke? Tapi ikuti juga intuisinya kalian sendiri. Kalau Virgo merasa, Kak saya sudah siap, lakukan hal itu. Kalau kalian masih bingung, tunggu dulu. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Virgo. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Libra. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat siapakah orang yang kira-kira hadir ke dalam hidupnya Libra dalam jangka waktu dekat ini. Tujuan dia hadir dan juga hal apakah yang terbaik buat Libra lakukan di saat orang ini hadir ke dalam hidupnya Libra.
Ciri-ciri orang yang akan hadir di sini. Nine of Swords, mungkin dia berbintang Gemini. Ten of Swords, Gemini. Sudah 2 Gemini di sini ada. Bukan berarti dia harus memiliki zodiak Gemini. Maksudnya di sini bukan berarti dia harus Gemini, bisa juga ini di moon sign-nya dia ataukah sign-sign-nya dia, atau North Node, South Node, rising sign, Venus, Jupiter, dan sebagainya. Oke? Dan orang ini bisa juga Leo ataukah Virgo, The World, atau Taurus, Virgo, Capricorn. Taurus, Virgo, Capricorn, Leo, dan Virgo, Gemini. Oke, jadi orang ini mungkin dia merasa tersakiti saat ini. Dia merasa terbebani di dalam hidupnya dia, mungkin karena merasa bersalah misalnya, atau dia pernah berbohong sama Libra, dia pernah menyakiti perasaannya Libra. Ketahuilah orang ini juga merasa tersakiti dengan situasi yang ada di antara kalian. Dan bisa juga orang ini dia punya bisnis sendiri, ataukah dia orangnya sudah sukses, atau dia seorang manajer, CEO, dan sebagainya. Orang ini memiliki banyak berkah, banyak rezeki seperti itu. Atau bisa juga dia tinggal di kota yang berbeda, ataukah tinggal di negara yang berbeda. Dan bisa juga orang ini dia mungkin selalu melakukan perjalanan di dalam bisnisnya dia. Mungkin bisnisnya dia misalnya keluar kota, keluar negara, keluar pulau, dan sebagainya. Oke. Apa tujuan dia hadir ke dalam hidupnya Libra? Apa tujuan dia hadir ke dalam hidupnya Libra? Two of Wands, Judgment, oke. Jadi saya merasa orang ini sudah merencanakan tentang hal ini. Dia mungkin sudah menunggu waktu di sini untuk minta maaf ke Libra. Jadi orang ini tujuannya dia datang adalah untuk minta maaf. Oke. Five of Wands, terutama kalau dia punya pilihan lain, kalau dia pernah misalnya membuat kalian berada di dalam suatu kompetisi, atau dia punya pilihan lain seperti itu. Jadi dia ingin minta maaf tentang hal itu. Tujuan dia datang kembali. Oke. Apakah tujuannya dia baik atau tidak? Apakah tujuannya dia di sini baik atau tidak? Sorry. Apakah dia memiliki tujuan yang baik atau tidak? Temperance in reverse. Jadi orang ini mungkin orangnya dia masih punya kebiasaan buruk, ataukah dia masih perlu healing, dia masih perlu perbaikan diri. Dan orang ini oke, dia sayang sama kalian, dia memiliki banyak perasaan terhadap Libra, hanya saja orang ini masih butuh healing, masih butuh perbaikan diri. Justice, Libra ini energinya kalian sendiri. Saya juga merasa orang ini dia belum bisa melepaskan Libra secara 100%, karena setiap kali dia memikirkan kalian, dia merasa bahagia. Jadi tujuan dia di sini sepertinya baik, dia ingin menyeimbangkan situasi di antara kalian, karena orang ini sebenarnya masih sayang sama Libra. Oke. Hal yang terbaik buat Libra lakukan di saat orang ini datang. Hal terbaik buat Libra lakukan. Queen of Wands in reverse. Eight of Pentacles. What is this? Acceptance, oke. Saya merasa kalian kalau Libra tergantung. Saya merasa ada 2 story di sini.
Yang satunya mengatakan fokus dengan pekerjaan kamu, dalam artian jangan memikirkan tentang hubungan ini untuk saat ini, di saat dia datang kembali. Ataukah di sini ada Libra, kalau hatinya kalian terpanggil untuk memperbaiki situasi ini kembali, kalian bisa melakukan hal itu dengan cara melepaskan kesalahan dia yang sudah berlalu. Kalau Libra di saat dia datang di sini, Libra belum bisa memaafkan kesalahannya dia, dalam artian kalian disuruh untuk fokus dengan pekerjaan. Tapi kalau kalian merasa, ya Kak, saya bisa memaafkan dia, saya mengerti dengan kekurangannya dia, dalam artian kalian perlu melepaskan kesalahan dia yang sudah terjadi dan perbaiki hubungan ini. Oke, saya akan clarify Hero Pentacle. Apakah ini tentang pekerjaan atau The Hangman? Ya, jadi kalian disuruh untuk mendalami terlebih dahulu. The Hangman merupakan seseorang yang perlu beristirahat, perlu mendalami terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Libra. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Scorpio. Untuk kali ini kita akan melihat, kita akan menanyakan secara langsung siapakah orang yang akan hadir ke dalam hidupnya Scorpio dalam jangka waktu dekat ini. Tujuannya dia datang dan juga hal yang terbaik buat Scorpio lakukan. Maksudnya datang di sini bukan selalu datang secara fisikal, bisa juga datang misalnya lewat intuisi kalian. Tiba-tiba misalnya Scorpio teringat sama dia. Mungkin energinya dia yang datang di sini ingin mengganggu energinya Scorpio atau ingin terkoneksi kembali sama Scorpio seperti itu. Ataukah lewat impian kalian. Orang yang akan datang, mungkin dia tinggal di kota yang berbeda, ataukah dia berbintang Aries atau bintang Libra. Mungkin orang yang sudah pernah kalian nikahi. Maksudnya di sini mungkin suami atau istrinya kalian, mantan suami atau istri. Ataukah dia berbintang Virgo, Libra atau Aries, Ace of Pentacle atau Taurus, Virgo, Capricorn. Bisa juga orang ini mungkin orang baru, di mana orang baru ini mungkin sudah menikah, tapi dia sudah cerai, ataukah pasangan ini mantan istrinya Scorpio atau suaminya Scorpio, dan dia ingin mengulang kembali atau dia ingin memiliki kesempatan itu kembali. Yang poinnya di sini adalah dia mungkin tinggal di kota yang berbeda atau kalian memiliki jarak yang jauh di antara kalian seperti itu, atau tinggal di kota yang berbeda. Apa tujuan orang ini hadir ke dalam hidupnya Scorpio? Apa tujuan orang ini hadir ke dalam hidupnya Scorpio? Eight of Cups dan Knight of Cups, Saya merasa orang ini mungkin ingin minta maaf karena dia sudah pernah meninggalkan karena orang ini sudah pernah meninggalkan Scorpio atau dia sudah pernah mengecewakan kalian. Dan di sini sepertinya dia ingin merayu kalian kembali karena mungkin hatinya dia atau dia masih memiliki perasaan buat Scorpio, atau dia merasa kalian merupakan orang yang memenuhi impiannya dia. Dan membantu proses healingnya dia. Dia merasa kalian orangnya bisa membantu dia untuk memperbaiki diri ataukah untuk menjadi atau untuk memiliki pribadi yang lebih dewasa, yang lebih bijaksana, yang lebih penyayang seperti itu.
Dan orang ini juga merasa hal ini terjadi karena seperti suara batinnya dia mengatakan, oh kamu perlu datang ke Scorpio, karena Scorpio lah orang yang bisa membantu kamu di kehidupan ini. Seperti itu. Mungkin intuisinya dia yang menyuruh dia untuk datang kembali ke Scorpio. Apakah orang ini memiliki tujuan yang positif atau tidak? Apakah orang ini memiliki tujuan yang positif atau tidak? Queen of Wands. Oke. Dan Five of Cups. Describe Queen of Wands. Mungkin orang ini dia cemburu sama kalian, ataukah di sini dia merasa tertekan dengan kesalahannya dia, dan dia merasa urusan kalian belum selesai 100%. Itu menurut dia merasa urusan saya belum selesai sama Scorpio, walaupun saya sudah pernah menyakiti Scorpio, tapi saya ingin kembali datang ke Scorpio dan melanjutkan hubungan ini kembali. Seperti itu. Three of Wands. Jadi seperti tadi mungkin dia tinggal jarak jauh dengan kalian. Saya merasa di sini Scorpio ikuti juga intuisinya kalian. Saya merasa orang ini masih perlu healing. Dia datang karena mungkin cemburu, ataukah karena dia khawatir kalian akan move on tanpa dia, atau kalian akan bahagia tanpa dia. Jadi orang ini masih memiliki sifat seperti anak kecil, Page. Dia datang masih membawa energi yang kecil. Dia belum sedewasa apa yang kalian inginkan. Tapi di sini intuisinya dia yang mengatakan mungkin ilahi mendorong dia, hey Scorpio, sudah waktunya buat kamu untuk menyelesaikan masalah di antara kalian berdua. Sudah waktunya buat kamu untuk minta maaf ke Scorpio, seperti itu. Saya merasa dia di-guide atau dituntun oleh ilahi. Kalau dia datang untuk minta maaf dan Scorpio masih khawatir untuk menerima orang ini kembali, itu intuisinya kalian benar. Oke? Tapi tergantung kalian juga semua di sini, Scorpio, intuisinya kalian, dengarkan intuisi kalian, bukan ocehan saya di sini. Oke? Hal yang terbaik buat Scorpio lakukan di saat dia datang kembali. Oke. Saya melihat Two of Pentacles, mungkin pikirkan terlebih dahulu. Hal yang terbaik buat Scorpio lakukan. Ten of Wands. The Hermit in reverse. Jadi hal yang perlu kalian lakukan adalah memenuhi tanggung jawabnya kalian, terutama di dalam pekerjaan. Dalam artian, fokuskan atau lakukan apa yang bisa meringankan jiwanya kalian, terutama kalau Scorpio punya tanggung jawab di tempat kerja, banyak tanggung jawab, itu yang terbaik buat kalian lakukan di saat dia datang. Saya tidak melihat ada cups. Kalau cups ada yang keluar dalam artian kalian disuruh untuk memberikan kasih sayang itu kembali ke dia. Tapi di sini yang saya lihat ada beban dan juga the hermit. The hermit kalau dia seperti ini, orang yang lagi mendalami diri, dan kartunya terbalik juga artinya hampir sama. Kalian disuruh untuk menutup diri dan fokus dengan dirinya kalian atau tanggung jawab kalian. Jadi itu yang kita dapat buat Scorpio. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Sagittarius. Untuk kali ini kita akan langsung saja menanyakan siapakah orang yang akan hadir ke dalam hidupnya Sagittarius dalam jangka waktu dekat ini. Tujuan dia hadir dan hal tindakan apakah yang terbaik buat Sagittarius lakukan. Ciri-ciri orang yang akan hadir ke dalam hidupnya Sagittarius dalam jangka waktu dekat. Eight of Pentacles. Oke, mungkin dia berbintang Virgo.
ataukah di sini Libra, Aquarius, atau Cancer. Bukan berarti dia harus memiliki zodiak ini, mungkin di sun sign-nya dia, moon sign-nya dia, rising-nya dia, dan sebagainya. Oke, jadi orang yang akan datang di sini, saya merasa seseorang yang kalian ajak di tempat kerja, mungkin temannya kalian di tempat kerja atau pasangan kalian di tempat kerja, ataukah orang ini mungkin temannya kalian seperti itu. Karena ada Three of Cups di sini. Mungkin dia ingin memperbaiki situasi di antara kalian, terutama kalau Sagittarius marahan dengan teman di tempat kerja. Dia merasa terganggu dengan hubungan ini. Saya rasa dia masih ingin berteman sama Sagittarius. Dia ingin memperbaiki pertemanan kalian. Dan dia juga merasa kurang nyaman tanpa menyelesaikan masalah di antara kalian. Dia kangen dengan kebersamaan itu. Oke. Apa tujuan orang ini hadir ke dalam hidupnya Sagittarius dalam jangka waktu dekat ini? Dan orang ini juga dia sudah sering berdoa mungkin, atau dia sering minta bantuan dari yang kuasa atau ilahi. Seperti dia sudah memperbaiki diri, seperti itu. Oke, tujuan dia datang. The Hierophant, what? The World. Mungkin kalian tinggal berjauhan juga di sini. Tujuan dia datang di sini, dia ingin, sepertinya dia ingin dia ingin memberikan cintanya dia ke kalian. Mungkin dia ingin melanjutkan hubungan ini ke jenjang pernikahan. Dalam artian yang pertama tadi ini, mungkin orang yang sudah pernah kalian ajak untuk berhubungan, mungkin pacar mantannya kalian dan sebagainya, atau teman di tempat kerja bisa juga. Dan orang ini kalau dia bukan teman di tempat kerja, mungkin dia pernah punya orang ketiga, di mana dia datang di sini ingin memberikan cintanya dia kembali, karena dia mungkin di sini belum mau putus 100%. Dia masih ingin menyatukan kembali hubungan ini, atau dia ingin melanjutkan hubungan ini ke jenjang pernikahan. Tapi orang ini dia mungkin masih memiliki sifat seperti anak kecil, atau caranya dia menunjukkan perasaannya dia masih seperti anak kecil. Yap, orang ini dia belum bisa melepaskan kalian. Karena the world biasanya orang yang masih ingin mempersatukan suatu hubungan, menyambungkan kembali suatu hubungan, dan Four of Pentacles di sini bisa juga orang yang tertutup selama ini, ataukah dia belum bisa melepaskan diri dari kalian. Jadi tujuan dia datang di sini saya rasa ingin menyambungkan kembali hubungan ini karena dia merasa kurang terpenuhi tanpa kalian. Apakah tujuannya dia benar-benar positif untuk datang atau negatif? Apakah tujuan dia positif atau negatif? Page of Pentacles in reverse. Two of Wands. Voices. Justice. Justice. Nine of Swords. Oke. Saya merasa tujuannya dia baik. Hanya saja dia belum siap untuk memiliki hubungan jangka panjang. Masih ada banyak hal yang perlu dia seimbangkan di dalam dirinya dia. Saya juga merasa orang ini dia merasa stres atau memiliki banyak rasa ketakutan. Mungkin dia takut misalnya Sagittarius akan punya pilihan yang lebih baik dari dia. Jadi hal itu membuat dia khawatir walaupun dia belum siap di sini 100% atau dia belum memiliki pondasi yang kuat untuk membangun suatu rumah tangga misalnya. Tapi karena ketakutan dia mungkin di sini kalau kalian akan memilih orang lain, maka dari itulah dia ingin mengulang kembali hubungan ini.
Mungkin kalian seperti tadi tinggal di kota yang berbeda atau kalian tinggal jarak jauh. King of Pentacle. Yang membuat dia khawatir juga mungkin keuangan dia bermasalah. Dia ingin memiliki situasi ini kembali. Jadi tujuannya dia baik sebenarnya, hanya saja dia kurang seimbang saya rasa. Terutama kalau Sagittarius tahu, ya Kak, dia masih belum punya motor sendiri, dia belum punya rumah sendiri, dia belum mapan seperti itu. Oke. Hal yang terbaik buat Sagittarius lakukan. Orang ini juga merasa stres di saat dia memikirkan kalian memilih orang lain. Hal yang terbaik buat Sagittarius lakukan. Four of Wands in reverse. The Strength in reverse. Oke. Jadi di sini kalau kalian merasa di saat dia datang di sini kalian merasa, Kak, saya tahu dia masih sayang sama saya, hanya saja dia belum bisa mensupport saya, dia belum bisa mendukung hubungan ini. Saya belum bisa mengandalkan dia di dalam hubungan ini, tapi saya tahu dia masih sayang sama saya. Kalau itu yang kalian rasakan, kalian disuruh untuk komunikasi yang terbuka. Komunikasikan dengan jujur, bilang mungkin ke dia, maaf, saya tahu kamu masih sayang sama saya dan saya juga masih sayang sama kamu, hanya saja saya merasa kalau kita bersatu saat ini, saya lihat pondasinya kita belum kuat, jadi mungkin kamu perlu fokus terlebih dahulu dengan pondasinya kamu, kuatkan terlebih dahulu dan pastikan apakah hubungan ini yang benar-benar kamu inginkan. Dan saya juga akan fokus dengan keharmonisan di dalam jiwanya saya, karena saya merasa kurang harmonis di saat saya memikirkan kita akan membangun hubungan ini kembali. Saya merasa kita belum siap seperti itu. Oke. Ace of Wands, ya. Jadi gunakan komunikasi ini dengan passion, dengan rasa kasih sayang. Jangan, oh kamu orangnya belum sukses, saya tidak mau berpacaran dengan orang yang tidak sukses. Jangan ngomong seperti orang yang tidak berpendidikan. Oke? Jadi ungkapkan dengan rasa kemanusiaan kita. Dia juga manusia, dia bukan hewan. Dan dia juga punya kekurangan. Sama juga dengan kalian. Kita semua memiliki kekurangan. Jangan lupa dengan hal itu. Walaupun kalian misalnya sudah sukses dan dia masih dalam proses untuk mendapatkan kesuksesan itu, kita tidak tahu kapan dunianya kita akan diputar. Tetaplah menjadi orang yang rendah hati seperti itu, walaupun kalian sudah kaya, walaupun kalian sudah sukses dan sebagainya. Oke? Jadi kalian disuruh untuk gunakan passionnya kalian, gunakan rasa kasih sayangnya kalian. Jadi itu yang kita dapat buat Sagittarius. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Capricorn. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat siapakah orang yang akan hadir ke dalam hidupnya Capricorn dalam jangka waktu dekat ini. Tujuan dia datang dan tindakan yang terbaik buat Capricorn lakukan di saat dia datang. Oke. Walaupun saya bilang dia datang di sini, guys, buat kalian semua, bukan berarti dia harus datang secara fisikal. Bisa juga dia datang lewat impian kalian. Bisa juga dia datang lewat SMS. Bisa juga dia datang lewat intuisinya kalian. Oke? Capricorn, orang yang akan hadir ke dalam hidupnya kalian dalam jangka waktu dekat, Queen of Cups. Orang yang benar-benar mencintai kalian, mungkin dia berbintang Gemini, ataukah dia berbintang Cancer. Aquarius juga ada di sini, the Star. Three of Swords, Libra. Seven of Wands, Leo. Oke. Jadi orang yang akan datang di sini adalah orang yang pernah menyakiti perasaannya Capricorn. Orang yang pernah tertutup sama kalian atau orang yang belum terbuka sama kalian.
Maksud saya orang yang pernah tertutup, tidak begitu jujur sama Capricorn, ataukah orang yang pernah mengecewakan kalian, ada faktor ketiga mungkin di sini, mungkin dia memilih orang lain, ataukah dia pernah menyakiti perasaannya Capricorn, atau bisa juga dia orangnya sudah sukses, ataukah sukses di sini bukan selalu secara finansial, mungkin juga dia orangnya sudah sukses secara spiritual. Mungkin dia sekarang orangnya sangat spiritual, atau dia sudah healing, dia sudah memperbaiki diri, dia sudah meningkatkan energinya dia, seperti itu. Dan juga orang ini orangnya sangat penyayang, ataukah dia memiliki perasaan yang dalam terhadap Capricorn, tapi dulu mungkin dia menyembunyikan hal itu, atau dia kurang terbuka tentang perasaannya dia. Oke. Saya merasa orang ini merasa capek menyembunyikan perasaannya dia. Ataukah orang ini mungkin dia pernah memberikan harapan terhadap Capricorn, karena The Star merupakan kartu harapan juga. Jadi mungkin dia pernah berjanji misalnya sama Capricorn, saya akan kembali ke kamu suatu hari nanti, seperti itu. Jadi orang ini mungkin akan memenuhi janjinya dia, ataukah dia orangnya sudah healing, atau orangnya sudah sukses, sudah memperbaiki diri. Oke. Apa tujuan orang ini hadir ke dalam hidupnya Capricorn? Tujuan dia datang kembali. The High Priestess in Reverse, The Hangman, oke? Saya merasa karena dia ingin terbuka dengan rahasianya dia, kalau dia menyembunyikan sesuatu, saya merasa tentang perasaannya dia. Jadi selama ini mungkin dia merahasiakan tentang perasaan dia yang sebenarnya. Oke. Dan dia juga di sini alasan dia ingin datang kembali karena dia memiliki kesusahan. Dia sudah, saya rasa orang ini sudah berusaha untuk surrender. Dia sudah berusaha untuk melepaskan Capricorn. Tapi dia memiliki masalah di dalam hal itu. Dia merasa capek di dalam melakukan hal itu. Dia mencoba untuk melepaskan kalian, tapi hatinya dia tetap saja ingat sama kalian atau kembali ke kalian. Oke, rahasia yang ingin dia bongkar juga di sini, yang ingin dia ungkapkan, bahwa dia memiliki jiwa yang hasty, atau jiwa yang cepat marah, cepat tersinggung, atau dia cepat tertutup, mungkin seperti itu. Dia tidak begitu terbuka dengan perasaannya dia. Itu juga rahasia mungkin yang ingin, tujuannya dia datang ke sini, mungkin dia ingin bilang, saya masih memiliki, atau saya memiliki sifat yang impulsif, saya memiliki jiwa yang cepat marah, cepat tersinggung, cepat menyerah, seperti itu. Dan saya sudah mencoba untuk melepaskan kamu, tapi tetap saja hatinya saya balik ke kamu, atau saya memiliki kesusahan di dalam melepaskan kamu. Itu yang dia bilang ke Capricorn. Apakah tujuan orang ini positif atau tidak? Apakah orang ini memiliki tujuan yang positif atau tidak? Page of Wands, Seven of Cups in reverse. Oke. Saya merasa orang ini dia ingin kalian mungkin melepaskan. Oke. Mungkin dia punya pilihan lain. Ataukah di sini dia ingin melepaskan pilihan dia yang lainnya? Karena dia merasa kurang terpenuhi. Ataukah di sini bisa juga dia mungkin ingin melepaskan Capricorn karena dia merasa kurang terpenuhi di dalam hubungan ini. Itu juga bisa terjadi. Ataukah dia ingin melepaskan pilihan dia yang lainnya karena dia merasa kurang terpenuhi.
Eight of Pentacle. Oke, saya merasa orang ini ingin bilang, tidak ada pilihan yang cocok buat saya untuk saat ini. Ini bukan berita yang bagus buat Capricorn, tapi ini yang saya lihat, ini yang saya rasakan. Maka dari itulah, dia juga bilang di sini saya lagi berusaha untuk melepaskan pihak ketiga, seperti itu. Pihak ketiga bukan selalu berbentuk orang, bisa juga misalnya kebiasaan buruk dia, ataukah kekurangannya dia, seperti itu. The Hierophant, dia punya tujuan yang baik sebenarnya di sini. Karena The Hierophant merupakan kartu yang positif. Dan begitu pula Eight of Pentacle, Eight of Wands. Saya merasa orang ini memiliki tujuan yang baik karena dia merasa terbebani di dalam situasi ini. Apakah terbebani karena dia merasa mungkin pilihan dia kedua-duanya salah, ataukah maksud saya kedua-duanya belum bisa memenuhi perasaannya dia. Mungkin karena dia sendiri yang belum bisa memenuhi kebahagiaannya dia sendiri, jadi dia masih memiliki sifat ketergantungan terhadap orang lain. Kita akan coba tanyakan kembali, apakah orang ini memiliki tujuan yang positif atau tidak? The Tower in reverse, ya. Knight of Wands, oh my goodness. Orang ini bilang, ya saya ingin memperbaiki kehancuran ini, tapi saya masih belum, saya masih belum siap untuk memberikan hatinya saya belum siap berada di dalam komitmen yang serius. Saya belum siap memiliki hubungan yang jangka panjang, seperti itu. Maka dari itulah dia di sini mungkin menahan dirinya dia untuk mengekspresikan tentang hal ini karena dia kurang yakin mungkin kalau dia bisa menjadi orang yang terbaik buat kalian. Hal terbaik buat Capricorn lakukan. Hal terbaik buat Capricorn lakukan. Queen of Pentacle, fokus dengan keuangannya kalian, dan juga kalau kalian capek saat ini, Capricorn disuruh untuk lebih banyak istirahat, terutama kalau kalian merasa kurang arah saat ini. Saya juga merasa, seperti tadi Capricorn, dia memiliki niat yang baik, hanya saja dia juga di sini belum bisa, dia belum mampu memberikan komitmen untuk jangka panjang. Jadi yang perlu Capricorn fokuskan adalah keuangannya kalian dan kesehatannya kalian. Jangan lupa untuk istirahat. Jadi itu yang kita dapat buat Capricorn. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Aquarius. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat siapakah orang yang akan hadir ke dalam hidupnya Aquarius dalam jangka waktu dekat ini. Tujuan dia datang kembali, dan hal yang terbaik buat Aquarius lakukan. Orang yang akan hadir ke dalam hidupnya Aquarius. The Fool, mungkin dia di sini berbintang Aquarius, Libra, Gemini, ataukah Aries mungkin di sini. Atau Aquarius, Libra, Gemini, ataukah juga Cancer, Scorpio, Pisces. Pisces ada di sini. Pisces, ada 3 Pisces di sini. Jadi Aquarius mungkin berhubungan dengan orang yang berbintang Pisces atau orang yang memiliki Pisces di zodiak, di natal chartnya dia. Orang yang akan datang kembali adalah orang yang pernah berbuat kesalahan atau orang yang pernah melakukan sesuatu secara ceroboh, dan juga orang ini pernah membuat kalian berada di dalam kegelapan. Mungkin dia
misalnya pergi meninggalkan Aquarius tanpa komunikasi yang jelas, tanpa alasan yang pasti. Dan juga orang ini mungkin memiliki intuisi yang tinggi, ataukah orang ini dia tidak begitu terbuka dengan perasaannya dia. Jadi orang ini selalu mungkin membuat Aquarius mengguessing, oh ini mungkin yang dia rasakan, oh ini mungkin yang dia rasakan, oh ini mungkin yang dia inginkan, seperti itu. Orangnya tidak begitu terbuka dengan apa yang dia rasakan. Dengan adanya Nine of Cups in reverse di sini, orang ini juga dia kurang bisa membahagiakan dirinya dia sendiri, atau dia merasa kurang puas, terutama secara finansial. Mungkin dia selalu merasa kekurangan secara finansial, seperti itu, atau dia belum bisa membahagiakan dirinya dia sendiri. Oke. Tujuan orang ini hadir ke dalam hidupnya Aquarius. Tujuan dia hadir atau datang kembali. Two of Swords in reverse. King of Swords. Mungkin kalau dia pernah memiliki pilihan lain, dia ingin terbuka sama Aquarius bahwa dia mungkin di sini merasa tidak ada pilihannya dia yang cocok buat dia. Mungkin dia merasa kalian yang lebih cocok dari pilihan yang lainnya. Ataukah dia ingin bilang bahwa dia sudah melepaskan diri dari pilihan dia yang lainnya. Oke. Dia juga di sini ingin bilang bahwa dia belum begitu terbuka sama kalian, atau dia belum siap untuk menceritakan tentang kisah itu. Kalau dia pernah meninggalkan Aquarius, dia tidak mau mengungkit kembali hal itu, seperti itu. Dia masih tertutup di sini, atau dia tidak mau mengungkit kesalahannya dia. Oke. Let's clarify King of Swords. The Strength in reverse. Jadi alasan dia juga mungkin komunikasi yang akan ada di sini mengatakan bahwa dia memiliki kesusahan di dalam mempercayai dirinya dia sendiri bahwa dia bisa menjadi orang yang terbaik buat Aquarius. Ataukah dia bilang di sini bahwa dia orangnya tidak begitu kuat, dia orangnya lemah atau cepat tergoda atau cepat kena rayuan, seperti itu, atau cepat kasihan terhadap orang lain. Jadi dia pun menelantarkan kalian hanya karena misalnya kasihan sama orang lain, seperti itu. Four of Pentacles diklarify oleh Judgment. Dia juga ingin minta maaf di sini. Jadi tujuan dia datang kembali mungkin dia ingin kesempatan yang kedua kalinya, dan dia ingin minta maaf tentang kekurangannya dia, bahwa dia orangnya lemah, dia cepat tergoda, dia cepat kasihan terhadap orang lain, dan dia juga orangnya sangat tertutup, seperti itu. Dia tidak begitu bisa mengekspresikan perasaannya dia. Apakah tujuannya dia baik atau tidak? Apakah tujuan dia di sini positif atau tidak? Page of Swords in reverse. Justice, yap. Jadi tujuannya dia baik di sini. Dia ingin menyeimbangkan situasi di antara kalian. Kalau kalian baik ke dia, dia ingin baik ke kalian. Oke. Hal terbaik buat Aquarius lakukan. Hal terbaik buat Aquarius lakukan. Seven of Cups in reverse dan Page of Pentacles in reverse. Oke. Kalau saya rasa Aquarius, kalau orang ini mungkin kalian bisa bilang ke dia, kalau kamu ingin balikan ke saya, kamu harus pastikan sudah melepaskan pilihan yang lainnya, seperti itu. Jadi mungkin kalian perlu berkomunikasi ke dia
dan katakan bahwa kalian mungkin masih khawatir untuk menerima dia kembali, terutama kalau kalian merasa dia belum bisa melepaskan pilihan dia yang lainnya misalnya, atau kebiasaan buruk dia. Oke. Eight of Wands in reverse, Two of Cups. Saya merasa Aquarius masih oke. Di sini mungkin kalian masih sayang sama orang ini atau kalian masih ingin mempersatukan kembali hubungan ini. Hanya saja mungkin kalian perlu sedikit menunggu dulu untuk bilang ke dia tentang hal ini. Jadi pastikan terlebih dahulu ke dia kalau dia sudah melepaskan pilihan dia yang lainnya. Queen of Wands in reverse. Kalian juga di sini disuruh untuk belajar dari suatu kesalahan. Jadi kalau dulu Aquarius selalu menerima orang ini kembali, mungkin pelajari lagi tentang situasi ini. Kalau dia datang kembali, walaupun saya melihat dia punya niat yang baik di sini, tapi kalau intuisinya kalian mengatakan dia belum berubah, dengarkan intuisi kalian. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Aquarius. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Pisces. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat siapakah orang yang kira-kira akan hadir ke dalam hidupnya Pisces dalam jangka waktu dekat ini. Tujuan dia hadir dan juga hal apakah yang terbaik buat Pisces lakukan. Pisces, orang yang akan hadir ke dalam hidupnya Pisces. Eight of Wands, mungkin dia di sini berbintang Sagittarius. Oke, ataukah Cancer? Sagittarius ataukah Leo? Ada dua Sagittarius di sini. Jadi orang yang akan datang di sini adalah orang yang mungkin soulmate-nya Pisces ataukah kedua belah pihak di sini memiliki perasaan yang sama terhadap satu sama lain. Atau juga orang ini mungkin orangnya sudah sukses atau dia orangnya terkenal di masyarakat atau dia seorang public figure. Dan orang ini juga dia seperti menahan diri untuk berkomunikasi dengan Pisces dalam artian orang yang tertutup sama Pisces saat ini. Orang yang selalu menunggu-nunggu atau mengulur-ngulur waktu untuk melakukan sesuatu, untuk berkomunikasi, untuk ketemu sama kalian, dan sebagainya. Oke? Dan orang ini juga memiliki kesusahan di dalam melepaskan energinya kalian. Oke? Tujuan dia hadir ke dalam hidupnya Pisces. Tujuan dia datang kembali atau hadir ke dalam hidupnya kalian. Six of Cups in reverse dan Ten of Cups. Saya merasa tujuannya dia datang di sini untuk minta maaf dengan kesalahan dia dan mengharapkan Pisces untuk melepaskan masa lalu itu atau kesalahan dari masa lalunya dia. Karena dengan adanya Ten of Cups di sini dia merasa kalian seperti calon istri atau calon suami yang baik buat dia, atau calon ibu atau calon bapak yang baik buat dia, buat anaknya dia. Bukan buat dia, buat anaknya dia. Oke, let's clarify Six of Cups. Kesalahan apa yang dia lakukan? Temperance. Mungkin dia punya sifat yang terlalu berlebihan. Dia misalnya suka minum, dia minumnya berlebihan. Dia suka judi, judinya dia berlebihan. Dia suka selingkuh, selingkuh berlebihan. Seperti itu. Orang yang suka menghambur-hamburkan uangnya dia, orang yang suka membuang-buang waktunya dia, energinya dia, tenaganya dia, cintanya dia, dan sebagainya. Oke. Let's clarify Ten of Cups. Eight of Swords in reverse. Queen of Wands in reverse. Tapi walaupun dia di sini ada keinginan untuk membangun suatu keluarga bersama Pisces,
tapi dia memiliki rasa ketakutan kalau dia belum bisa menjadi orang yang terbaik buat kalian. Ataukah di sini dia kurang percaya diri, dia kurang bisa menghargai dirinya dia. Maka dari itu tadi saya sudah bilang, orang ini dia suka membagi-bagikan energi dia. Dia punya energi yang egois seperti itu. Jadi walaupun tujuan dia di sini baik, saya merasa energinya dia masih lemah. Oke, apakah tujuan dia datang di sini positif atau negatif? Apakah tujuan dia di sini positif atau negatif? Nine of Cups in reverse, Page of Swords in reverse. Saya merasa orang ini King of Pentacle. Saya merasa orang ini belum bisa memenuhi kebahagiaannya dia sendiri secara emosional, walaupun secara finansial mungkin dia orangnya sudah sukses atau dia sudah memiliki segalanya secara finansial, tapi secara emosional dia masih tergantung sama orang lain. Dia masih selalu mengharapkan orang lain untuk membahagiakan dia. Selalu bilang, oh saya sayang sekali sama kamu, walaupun kamu berbuat kesalahan, saya tetap sayang sama kamu. Walaupun kamu ingin selingkuh lagi, silahkan. Kamu ingin kembali, saya akan terima kamu kembali. Seperti itu. Orang yang seperti itu yang dia inginkan. Orang yang selalu, yes ma'am, yes sir. Oke. Five of Cups in reverse. Orang ini perlu belajar untuk memaafkan dirinya dia, ataukah di sini dia perlu menerima kekurangannya dia. Terutama kalau orang ini sering merasa dihina atau selalu merasa kurang ini, kurang itu. Hal itulah yang membuat seseorang biasanya bisa menjadi orang yang memiliki perasaan yang beku. Kalau kita memiliki perasaan yang beku, kita tidak bisa mencintai orang lain. Kalau kita selalu menghina diri sendiri, selalu merasa kurang percaya diri, saya merasa kurang cantik, saya merasa kurang tinggi, saya merasa kurang pintar, saya merasa kurang ini dan itu. Hal itulah yang membuat kita, oke, lebih baik saya menutup perasaan saya, karena saya sudah tahu orang-orang hanya akan menyakiti perasaan saya. Karena kita sendiri tidak bisa mencintai dirinya kita, maka dari itulah kita berpikir orang-orang juga tidak bisa mencintai kita. Jadi saya merasa orang ini memiliki sifat yang seperti itu. Oke. Jadi saya merasa tujuannya dia di sini baik sebenarnya, hanya saja energinya dia masih lemah. Jadi saya sudah membuka seperti dua jalan di sini buat kalian untuk melihat situasinya dia. Saya rasa energinya dia masih lemah, tapi dia ada keinginan untuk memperbaiki dirinya dia atau memperbaiki hubungan ini. Hanya saja dia mungkin masih belum bisa merubah dirinya dia. Oke. Hal terbaik buat Pisces lakukan. Hal yang terbaik buat Pisces lakukan. Two of Wands. Jadi tunggu dulu, jangan mengambil suatu keputusan. Dan kalian juga perlu menyembuhkan dirinya kalian. Jadi Pisces mungkin masih perlu healing atau masih perlu memaafkan dia, benar-benar memaafkan dia 100%, bukan hanya di luarnya saja tapi benar-benar memaafkan dia. Oke, dan seperti tadi, tunggu dulu, jangan melakukan sesuatu. Oke, jadi itu yang kita dapat buat Pisces. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih.